Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaum muslimah yang berbahagia. Selamat datang kembali di ASMR Sound Studio. Ini adalah ASMR. Silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa memberikan manfaat dan barokah. Bersemangat untuk mencari rezeki itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus dimiliki untuk seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimah yang berbahagia, dalam Roh Ibnu Majah juga disebutkan tentang bagaimana kekayaan selalu menjadi pembicaraan yang luar biasa. Maka ketika para sahabat sedang duduk bersama dengan sahabat yang lain, kemudian Rasulullah SAW datang. Beliau keadaannya, kondisi rambutnya basah karena telah sehabis mengerjakan mandi junub. Dan salah satu sahabat menegur dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya melihat dirimu sedang senang hatinya. Kami melihat dirimu sedang nikmat, sedang senang, sedang bahagia. Apakah demikian?" Beliau mengatakan, "Ajal, alhamdulillah ya, saya sedang kondisi bahagia." Ya, bahwa alhamdulillah hati yang senang ini adalah sesuatu yang sedang saya rasakan saat ini. Segala puji bagi Allah. Ketika Rasulullah datang menemani mereka dan kebanyakan para sahabat sedang membahas masalah kekayaan, nikmat-nikmat Allah ini, Nabi juga memberikan komentar. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kekayaan itu ya tidak menimbulkan bahaya, tidak membuat dirinya kemudian lupa ibadah, tidak membuat dirinya lalai dalam ibadah, seperti halnya contoh kasus Sa'labah ya, yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, maka kekayaan ini tidak berbahaya untuk orang-orang yang memiliki ketakwaan yang baik. Namun ketahuilah bahwa sehat atau kesehatan itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa daripada kekayaan. Bagi orang-orang yang takwa, kekayaan tidak lebih baik daripada sebuah kesehatan. Orang yang takwa meskipun hartanya tidak banyak tetapi dia sehat, ya senang-senang saja, dia bahagia karena bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan lancar. Kemudian bahwa wati bunafsai minan na'am. Orang-orang yang hatinya sedang senang itu termasuk sebuah kenikmatan. Kaum muslimah yang berbahagia, tidak hanya kesehatan yang nilainya luar biasa, bahwa sehat cukup itu adalah sesuatu yang digambarkan oleh Rasulullah bagaikan dunia sudah menjadi miliknya. Nikmat terbesar kedua setelah keimanan. Jadi ya luar biasa sekali. Pekerjaan, bahwa tadi di awal sudah kita bahas, cita-citanya orang iman adalah untuk yang luar biasa dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah sendiri banyak menceritakan, mengkisahkan tentang nabi-nabinya Allah yang dalam bekerja itu tidak menggantungkan diri kepada umatnya, walaupun mungkin beliau atau punya pengikut, punya sahabat, punya orang-orang yang bisa untuk dimintai tolong, tapi tidak. Dalam Riwayat Bukhari disebutkan bahwa, ini disebutkan dari Khalid bin Ma'dan, seorang yang makan dari hasil kerja kerasnya itu adalah sesuatu yang paling terbaik, yang paling utama. Jadi tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Ma'akala hadun ta'aman qatun khairun min ayyakula min amali yadik. Jadi kalau yang terbaiknya adalah yang dari hasil dia bekerja sendiri. Kemudian contoh dari nabi-nabi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Nabi Daud alaihissalam, pribadi yang tetap bekerja dengan menjadi pandai besi atau seorang pembuat baju baja. Maka Nabi Daud adalah contoh yang nyata bahwa Nabi sendiri adalah orang-orang yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dalam Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan, ini sangat masyhur sekali, ialah anna Daud alaihissalam kana la ya'kulu illa min amali yadih. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu juga tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Beliau bekerja.
dari hasil kerja kerasnya. Beliau berupaya untuk mencari rezekinya dengan menjadi pembuat baju baja. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah yang lain dari Abu Hurairah juga menyebutkan bahwa qala Zakaria an-Najjar. Rasulullah menceritakan bahwa riwayatan Abu Hurairah, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Pada dasarnya bahwa para nabi itu berupaya untuk mencari rezekinya dengan bekerja. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pengembala kambing, yang darinya beliau mendapatkan upah untuk hasil atau mengembala kambingnya. Para kaum muslimah yang kami hormati, ada dua hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kemudian menggantungkan diri kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan meminta-minta. Dua hal yang akan diterima antara dia diberi ataupun dia tidak mendapatkan apa-apa. Periwayatan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sendiri mengingatkan seseorang yang berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mencari kayu bakar. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian berusaha dengan meminta-minta, itu tidak lebih baik, sangat-sangat tidak baik, apalagi menggantungkan kepada orang lain. Nah, orang-orang yang kemudian dia mencari kayu bakar di wilayahnya, di desanya, di kampungnya, kemudian dia menjualnya dengan hasil puluhan ribu rupiah, kalau di sana ya beberapa ukiyah atau dinar dirham. Nah, orang-orang yang kemudian menghasilkan hasil kerja kerasnya dari jualan kayu menjadi tukang kayu, itu lebih baik dia bawa kayu bakarnya itu di atas punggungnya, kemudian dia jual. Nah, dia kumpulkan kemudian dia taruh di depan rumahnya, dia jual. Itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang tentunya dalam sebuah permintaan dia minta ke sana dan ke sini. Iyalah, kalau orangnya ikhlas hati, sedang baik hati, ya dia memberi. Kalau kemudian orangnya tidak memberi, ya dia tidak dapat apa-apa. Dua hal ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang-orang yang meminta-minta, menggantungkan diri kepada orang lain, bahkan tidak di jalan, di rumah saja. Ketika orang tersebut kemudian meminta kepada saudaranya, familinya yang lain, tanpa dia mau bekerja, dua hal yang akan diterima antara dia diberi ataupun dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka bekerja apapun itu, yang penting dia mendapatkan rezeki dari Allah, itu lebih baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, dibandingkan harus meminta-minta dan menjadi penalu dengan menggantungkan diri kepada orang lain. Apalagi sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga harus berupaya kerja keras. Jangan sampai menjadikan istri kita adalah tulang punggung untuk mencukupi keluarga kita. Na'udzubillah syaitan.